Mereka mengatakan pendidikan itu harus bermakna kita. Pendidikan itu harus mencerahkan. Pendidikan itu harus membahagiakan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah anak-anak sekarang bahagia di sekolah? Mereka bertanya, ini saya belajar apa sih? Untuk apa sih saya belajar? Lah, halaman sekolahnya saja berantakan. Guru-gurunya saja datangnya terlambat. Kepala sekolahnya juga tidak bertanya kepada gurunya, sudahkah Anda melaksanakan pembelajaran dengan baik? Apakah Anda juga happy mengajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ika Berdiati, Widya Iswara BDK Jakarta di Poin Podcast Inspiratif BDK Jakarta, lembaga pelatihan yang unggul profesional. Kali ini Sobat Poin, kita akan membahas yang lagi in nih, yaitu tentang deep learning. Nah, kan kemarin teman-teman pendidik, guru-guru banyak sekali yang pingin belajar tentang pembelajaran, terutama tentang deep learning ya, seperti barang baru gitu ya. Nah, untuk mengelaborasi itu sudah ada yang bersamai saya, yaitu Bapak Dr. Asip Suryadi MED. Assalamualaikum Pak Asip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Izinkan saya mengucapkan selamat berjumpa lagi. Mangga, silakan. Selamat berjumpa lagi teman-teman guru di seluruh Indonesia di podcast Inspiratif Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Oke, terima kasih. Semoga semangatnya selalu menyertai kita ya. Amin. Karena semangatnya Pak Asip nih luar biasa. Nah, Sobat Poin, kita akan mendiskusikan tentang deep learning. Pak Asip, ini banyak sekali rumor-rumor tentang deep learning. Seperti yang barang baru gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ganti kurikulum atau ganti menteri, ganti kurikulum ya. Nah, sebetulnya keberadaan deep learning ini seperti apa sih Pak? Mohon penjelasan, mungkin teman-teman mau mengelaborasi tentang deep learning. Baik teman-teman sekalian, kita sudah mengikuti bersama ya isu-isu tentang pendidikan ketika kita ganti menteri pendidikan. Tiba-tiba saja ada isu-isu tentang pergantian kurikulum, dan image mengenai ganti menteri, ganti kurikulum itu sepertinya sudah menempel pada otak bangsa Indonesia atau mungkin secara spesifik guru-guru. Tapi teman-teman sekalian, kalau menurut saya sih jangan terlalu latah ya dengan isu-isu baru tersebut. Menurut saya sih wajar saja ya. Semua menteri punya gagasan dan mereka tentu saja punya konsep masing-masing, dan mereka ingin merealisasikan gagasannya di dalam pendidikan yang sedang mereka pimpin. Tapi tentu saja itu tadi yang saya katakan, kita juga jangan latah dengan mengatakan ganti kurikulum lagi gitu. Iya. Padahal menterinya hanya berseloroh, dan itu pun baru sekedar jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan malah oleh wartawan ditanyakannya. Gitu ya. Sebenarnya sih tidak terlalu mendalam ya Iya. pengetahuan mereka tentang kurikulum. Regulasinya tentang deep learning sendiri sudah ada kah? Saya kira belum ya. Kita masih menggunakan kurikulum merdeka tentu saja. Dan kurikulum merdeka baru kita terapkan mulai tahun 2021 ya, 2022, 2023 kita baru mulai menerapkannya secara lebih baik. Dan menurut saya akan sangat beresiko ya kalau misalnya kurikulum tiba-tiba diganti lagi, gitu ya. Iya. Nah, Baru mentas ya, udah diganti lagi ya. baru mentas. Nah, oleh karena itu mari kita diskusikan tentang deep learning ini.
kali ini mungkin kita akan membahas sedikit saja tentang deep learning yang ditulis oleh Michael Fullan dan kawan-kawan. Saya membaca bukunya. Buku ini diterbitkan tahun 2018. Mungkin kita akan membahas sedikit gitu Bu. Iya, oke. Berarti elaborasi dari bukunya Mr. Fullan tadi ya. Nah, Pak Asip, sebetulnya kan kalau nggak salah pemikiran saya ya, yang namanya deep learning itu kan ada mindful learning, ada joyful learning, ada meaningful learning ya. Fulan baru menerbitkan buku tahun 2018. Bangsa Indonesia sudah ada di 2006 kan? Regulasinya di sistem undang-undang sistem pendidikan nasional kan berbunyi pendidik dan tenaga pendidikan berkewajiban menciptakan suasana belajar yang bermakna, dialogis, bertanggung jawab, menyenangkan, bahkan di standar proses ada menantang gitu ya. Nah, berarti kan sebenarnya bukan barang baru ya, hanya baru diungkapkan oleh menteri kita aja ya, seperti ada istilah deep learning. Nah, pertanyaan bagi semua kita ini pendidik Indonesia ini, menurut sudut pandang Pak Asip, kenapa sih seorang guru ini harus mengembangkan atau mengimplementasikan deep learning dalam pembelajaran di kelas? Baik. Ya, bahwa deep learning sudah lama dipelajari, iya. Saya juga dulu belajar di luar negeri juga sudah muncul, yaitu pun tahun 2019 Iya, di Australia. di Australia itu. Dan Michael Fullan itu seorang profesor di Kanada. Mereka melakukan sebuah kerjasama untuk mengubah budaya dalam pendidikan. Michael Fullan itu seorang tokoh yang dia selalu mengatakan pendidikan sekarang ini harus selalu berbeda dengan pendidikan sebelumnya. Karena anak-anak yang diajari sekarang itu bukan anak-anak yang hidup di masa lalu. Iya, Gitu ya. seperti ajaran agama kita juga ya. Iya. Sayyidina Ali sudah mengatakan itu dari dulu ya. Nah, sering Michael Fullan itu mengutip seorang ahli itu, Paulo Freire, itu filsuf Brazil. Dia seorang reformis pendidikan di negaranya. Itu di tahun-tahun awal abad 20 ya. Mereka mengatakan pendidikan itu harus bermakna kita. Pendidikan itu harus mencerahkan. Pendidikan itu harus membahagiakan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah anak-anak sekarang bahagia di sekolah? Dalam proses pembelajaran ya. Apakah mereka datang ke rumah mengatakan, saya sudah belajar sesuatu yang bermanfaat? Mereka datang ke rumah, hore gitu ya, aku bisa sesuatu. Apa sudah begitu? Gitu ya. Nah, dalam awal bukunya, Michael Fullan mengatakan, menyampaikan hasil penelitian dari peneliti lain. Mereka menemukan bahwa anak-anak di kelas awal, di TK, kelas 1, kelas 2, itu keterlibatan belajarnya tinggi. Dan joyful learning itu gitu. Iya, senang aja anak-anak belajar ya. Karena mereka belajarnya kan menggambar, pergi kemana, bernyanyi, dan Sesuai minat bakat. sesuai minat bakat. Mereka mengatakan, hore mama, aku bisa sesuatu hari ini. Keren ya. Ya, itu di TK. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan semakin tinggi kelas, semakin ada penurunan keterlibatan siswa belajar. Yang di TK dan kelas-kelas awal itu 95% anak-anak terlibat dalam pembelajaran. Di kelas 11 mereka mengatakan tinggal 35% saja keterlibatan siswa dalam belajar. Nah, terus
belajar itu apa gitu ya? Ngapain? Nah, kemungkinan besar semakin mereka paham karena usia semakin tinggi, mereka bertanya, "Ini saya belajar apa sih?" gitu. Untuk Ya, apa ya. sih saya belajar? Belum menumbuhkan kebermaknaan ya. Mereka tidak merasa, "Aduh, saya sudah belajar ini dan bermanfaat bagi saya. Saya sudah semakin pintar, saya sudah semakin paham, dan saya bisa melakukan sesuatu." Ternyata tidak katanya. Itu berdasarkan penelitian. Nah, oleh karena itu Michael Fullan, kalau begitu kita harus mengubah pola, mengubah model. Nah, yang dia ajukan sebagai alternatif adalah deep learning, pendidikan yang mendalam, gitu ya. Bukan sekedar pendidikan yang anak-anak datang ke sekolah, di sekolah ya terserah gurunya, kemudian datang ke rumah mengerjakan Kerjain PR. PR, nanti ulangan gitu Iya, ya. iya, iya. Terus nanti saya lulus dapat ijazah. Tapi apa sih pengetahuan, keterampilan, karakter yang dia bangun misalnya sampai kelas 12 gitu ya. Kan kita tahu sendiri, kita bisa menggambarkan, bisa lihat gambarnya di masyarakat kita sekarang ini. Segala macam itu kadang-kadang kita mengatakan kita sedang tidak baik-baik saja. Pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat Oh, masyarakatnya. secara umum ya, Ya. kondisi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Oke. Nah, kan kalau kita pendidikan mengatakan, lah itu kan hasil pendidikan kita 10 tahun yang lalu gitu. Iya. Kira-kira begitu ya. Baru nampak Mengapa? sekarang Ya, ya. mengapa Fulan itu mengatakan, "Oke, sekarang kita kasih alternatif deep learning," gitu. Kang Asip, kan sebetulnya deep learning sendiri kalau, kita mau belajar dari literasi regulasi kita ya, teman-teman, sobat poin, kita menyadari nih sebagai pendidik, kita tuh sebetulnya rendah berliterasi pada regulasi. Regulasi tentang deep learning menurut saya sudah ada dari 2006 ketika Sikdinas bahkan 2003 tuh Undang-Undang Sikdinas sudah berbunyi kan tentang bagaimana pembelajaran harus menyenangkan, menantang, inspiratif, inovatif, kreatif, sudah ada di dalam standar prosesnya. Tapi ternyata guru-guru ini kurang berliterasi pada regulasinya. Nah, dengan adanya deep learning yang sekarang sedang digaungkan ini oleh Menteri Pendidikan ya, gimana sih sebetulnya sebaiknya yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menyikapi pendekatan yang baru ini nih, pendekatan deep learning? Mari kita lihat konsep ya Iya, betul. yang diajukan oleh Michael Fullan, bahwa deep learning itu penting gitu. Nah, sebelum kita ke guru gitu ya. Karena guru dalam deep learning bukan satu-satunya elemen yang harus melakukan sesuatu. Nah, menurut konsep Michael Fullan, deep learning itu intinya itu sebuah pendidikan itu yang bertujuan mengembangkan 6 C's. 6 C's. 6 C. 6 C ya. 6 C. Kalau dulu kan ada 4 C ya. Nah, Michael Fullan menambahkan 2. Dulu itu kan 4 C itu collaboration, communication, creativity, Critical thinking. Nah, Michael Fullan nambah 2. Citizenship dan karakter. Dan yang ditulis pertama loh dia karakter. Karakter ya. C pertama ya. C pertamanya karakter. Kemudian yang kedua citizenship.
kewarganegaraan gitu ya. Kewarganegaraan. Nah, jadi di dalam konsep Michael Fullan dan kawan-kawan, deep learning itu intinya itu how to develop students 6 Cs. Bagaimana mengembangkan kompetensi 6C pada siswa. Nah, bagaimana mengembangkannya di dalam sistem itu harus dibangun 4 komponen. 4, dia menyebutnya di layer 2. Layer satunya 6C, layer 2-nya itu 4 elemen. Nah, 4 elemen itu yang satu pedagogical practice. Nah, ini yang berhubungan dengan guru nih. Iya. Jadi guru harus melakukan praktek-praktek pedagogi yang menunjang ketercapaian proses deep learning. Nah, yang kedua itu learning partnership. Learning partnership. Jadi belajar itu berpartner. Baik siswanya dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan sekolah, sekolah dengan komunitas. Itu harus dibangun partnership gitu. Kan ada budaya di sekolah kita, guru orang tuanya bilang, makanya gua kirim ke sekolah, gitu kan? Untuk belajar gitu. Untuk diajari oleh gurunya. Oh, betul. Sementara di rumah ya biarin aja. Karena kan lu udah sekolah, ya sudah gitu ya. Iya. Pemerintahnya juga cuek aja. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, sebagainya ya. Padahal Pak RT RW pemerintah juga ya di lingkungan kita ya. Partner belajar, termasuk punya usaha dan sebagainya ya. Nah, itu yang kedua, learning partnership. Makanya digagas proses belajar di kelas itu kolaborasi, itu partnership dan learning partnership pada level siswanya. Sekolahnya juga harus kerjasama dong, gitu ya, dengan masyarakat luas dan seluruhnya. Nah, lalu yang ketiga itu lingkungan, sistem. Ini sekolah itu gitu ya, harus membangun budaya belajar, learning culture. Ini si Michael Fullan dan kawan-kawan itu sebenarnya deep learning itu untuk membangun learning culture. Lah, halaman sekolahnya saja berantakan. Iya. Guru-gurunya saja datangnya terlambat. Kepala sekolahnya juga tidak bertanya kepada gurunya, sudahkah Anda melaksanakan pembelajaran dengan baik? Apakah Anda juga happy mengajar? Itu sistemnya harus dibangun gitu ya. Iya, betul. Berarti harus dari mulai regulasi, ya, sarana prasarana, kemudian juga ya salary guru gitu ya. Iya, Itu itu kan juga menjadi dasar ya guru menjadi males komponen atau pendukung ya. betul. Nah, dan yang keempat leverage digital. Apalagi tuh? Memberdayakan teknologi digital. Ini kan sekarang pada latah, udah lu berteknologi digital itu hapuskan saja, tidak membangun pendidikan yang baik bagi siswa gitu ya. Tapi Michael Fullan itu tetap memasukkan di dalamnya leverage digital technology. Tetap ini di zaman digital. Iya, zamannya udah begitu ya. Yang pasti kita harus memfungsikan dengan benar. Teknologi digital itu untuk apa gitu ya? Lah, kalau anak-anak tidak dilibatkan dalam hal itu, terus di luar gimana? Di dalam bukunya itu ada cerita Michael Fullan itu, ada seorang anak kelas 3 di Kanada gagu. Gagu terbata-bata kalau ngomong ya. Speech delay. Iya, apa tuh istilahnya bahasa Inggris saya lupa. Si gurunya mikir ini gimana gitu ya. Dia datang dengan tidak yakin masuk kelas, gak pede. Lalu gurunya mikir
ini gimana biar dia pede ya? Akhirnya di dalam beberapa pembelajaran dia menggunakan teknologi untuk kolaborasi seperti Google Drive. Jadi meskipun dia gagu, dia tetap Bisa aktif belajar, mempelajari sesuatu ya. memberikan gagasan, menjawab pertanyaan tanpa dia harus dilecehkan oleh temannya bahwa dia tidak bisa bicara dengan lancar gitu ya. Iya. Nah, melalui teknologi itulah ternyata ada statement, testimoni dari anak. Saya sekarang menjadi lebih mudah belajar. Karena saya ternyata bisa berkontribusi dalam belajar gitu ya dengan teman-teman. Karena belajarnya nyaman ya. Belajar nyaman. Dia menggunakan teknologi. Teman-temannya juga bisa berkomunikasi dengan dia gitu. Iya. Nah, itu salah satu contoh leverage digital gitu ya. Ya. Bahwa itu penting sekarang ini. Meskipun harus dibatasi tentu saja ya, karena ketika teknologi digital tidak dibatasi maka merusak. Tahu sendirilah kita di rumah ya. Ketika gurunya tidak memberikan batasan kepada anak-anak kita, di rumah harus begini, di sekolah harus begini terkait dengan teknologi, maka ya tidak bermanfaat dong kalau begitu gitu ya. Iya. Bisanya cuma scroll sesuatu ya Iya. anak-anak ya. Nah, jadi kaitannya tadi dengan pertanyaan, apa yang harus dilakukan guru? Guru harus terus belajar teori-teori pembelajaran menuju ke deep learning. Belajar tidak sekedar membaca, menulis, mendengarkan, ulangan, selesai. Tapi mereka harus melakukan, mencerna, mengidentifikasi, menyimpulkan, merefleksi, dan juga mempresentasikan. Bagi anak-anak sekarang di zaman ini, belajar tidak sekedar menyerap. Gitu ya. Belajar itu bagi anak-anak sekarang harus justru memproduksi pengetahuan. Itu hasil analisis, hasil refleksi. Ya. Dan itu sebenarnya kan sejak John Dewey, Jean Piaget, Maria Montessori itu sudah begitu belajar. Iya, sebetulnya sudah dari lama dibelajarkan seperti itu ya. Jadi deep learning itu sekarang tinggal melaksanakan caranya guru-guru belajar dong menerapkannya, menerapkan learning by doing gitu ya, project based learning, problem based learning, kemudian yang lainnya yang cooperative learning yang banyak itu ya, itu bisa dielaborasi oleh guru sehingga membuat sebuah pembelajaran yang membawa anak-anak untuk belajar mendalam gitu ya. Deep learning. Iya, gitu ya. Iya, regulasinya sudah jelas. Iya, sudah ada ya. Sudah ada regulasi. Tinggal kita mengelaborasi diri ya. Elaborasi, mau nggak sih kita mengubah? Kalau tidak mau mengubah ya sudah gitu, kita balik lagi dengan konsep apapun. Iya. Jadi sebetulnya guru itu harus belajar bagaimana cara membelajarkan. Ya. Jadi guru juga harus belajar sepanjang hayat ya. Barangkali karena tadi sebenarnya di regulasi sudah ada, di standar proses sudah tersedia tuh wacana bagaimana cara kita membelajarkan, berorientasi kepada peserta didik kita juga. Terus bagaimana guru juga harus mengembangkan bakat, minat gitu ya. Nah, itu yang kurikulum merdeka diusung dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, bagaimana peserta didik dapat belajar dengan nyaman, guru harus memfasilitasi gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan deep learning ini ya. Nah, Sobat Poin, penasaran gak sih dengan deep learning kita ini? Pasti penasaran ya. Nah, tulis ya di kolom komentar pengen bahas apa sih kita ketika kita ini membahas deep learning, karena ini Pak Asip baru bicara tentang mindset
konsep deep learning-nya. Belum lagi kepada turunan-turunannya, bagaimana joyful learning, bagaimana mengembangkan mindful learning, satu lagi apa? Meaningful learning tuh gimana tuh caranya nanti. Nah, kalau penasaran teman-teman Sobat Poin boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, Oke. Pak Hasip terima kasih banyak. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang belajar deep learning. Semoga menjadi deep learning juga buat kita ya. Jadi kita belajar deep learning dengan deep gitu ya. Belajar dengan mendalam tentang deep learning-nya. Nah, teman-teman kalau teman-teman merasa bahwa apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, silakan di-like, di-share, di-komen YouTube BDK Jakarta ya. Nanti apa yang teman-teman ingin belajar tentang sesuatu, Sobat Poin boleh nulis di kolom komentar di YouTube-nya BDK Jakarta. Mudah-mudahan dukung kami, semoga kami tetap istiqomah konsisten dalam berbagi ilmu ya Pak Hasip ya. Sehat selalu, tetap semangat teman-teman untuk belajar. Nah, ini juga bagian dari bagaimana kita belajar membelajarkan gitu ya. Bagaimana teman-teman nanti bisa membelajarkan peserta didiknya dengan keren dan hebat. Jadilah hebat. Karena orang hebatlah yang bisa menghebatkan. Oke? Jadilah cerdas. Karena orang cerdaslah yang bisa mencerdaskan. Setuju Pak Hasip? Setuju. Oke. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami di Poin Podcast Inspirasi BDK Jakarta, lembaga pelatihan yang unggul profesional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.